Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan masih tentang Allah mengelola kehidupan dalam game VR bagi jiwa, yang mana subbahasannya pada sesi ini adalah tentang jiwa dan kebebasan memilih. Ini merupakan bagian dari 7 pilar kehidupan ya, bahwa kebebasan memilih itu hanya diberikan Tuhan kepada jiwa manusia. Tidak ada makhluk lain yang diberi kebebasan untuk memilih. Kebebasan memilih pertama kali diberikan pada saat jiwa kita memutuskan untuk kontrak bermain game di kehidupan dunia ini atau tidak. Yang mana di dalam Al-Quran itu dinaskan pada surat Al-A'raf ayat 172 yang bunyinya wa'id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Frase yang atas sampai ala anfusihim itu menceritakan konteksnya, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan dari sulbi anak cucu Adam keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh dan jiwa mereka seraya berfirman. Gitu ya. Anfus itu eh, jiwa yang sudah dihidupi oleh roh ya. Apa perkataan Tuhan kepada jiwa yang sudah dihidupi oleh roh itu? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, bala syahidna. Jiwa-jiwa itu menjawab, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Dan kalimat ini nanti diilustrasikan oleh film Soul ya, di The Great Before, bahwa mengucapkan bala syahidna ini adalah seperti teken kontrak gitu ya untuk menjalani game di kehidupan dunia beserta kurikulumnya, trait-nya nanti seperti apa personal trait dari jiwa plus ruh tadi. Ayat ini ditulis di dalam Al-Quran dengan maksud agar kita tidak protes gitu ya ketika nanti mendapatkan pengadilan di hari kiamat. Yaumal kiamati inakuna an hadza ghafilin, bahwa di kehidupan ini atau nanti setelah meninggal terus diadili begitu ya, kamu protes bahwa saya nggak pernah merasa menyetujui bahwa aku lahir di dunia ini untuk menjalani kehidupan. Nah itu oleh Allah sudah diantisipasi protes kita, dan walaupun kita dibuat lupa ya, tetapi sebenarnya lupa itu masih ada jejak halus ingatannya yang disebut sebagai fitrah ya. Nah, fitrah itu bisa dipandang sebagai jejak dari perjanjian kita bala syahidnya, karena dia menjadi kompas batin yang terus mengingatkan kita terhadap perjanjian ini. Nanti kita bahas di slide ini. Nah, ini menjadi sesuatu yang sakral ya. Jadi kelahiran kalian itu adalah karena sudah tekan kontrak di Al-A'raf 172 itu disebutkan. Nah, apa sih yang diperjanjikan bala syahidnya atau kehidupan di dunia yang diperjanjikan di surat Al-A'raf 172 itu bisa kalian cermati dan dalami di surat Al-Insan. Sepertinya sampai ayat 12, tapi saya hanya menyadur ayat 1 sampai ayat 3, yakni jiwa dan ruh tadi akan eh, menghidupi atau menjadi pusat kesadaran dari insan, dari makhluk yang disebut insan ya, atau kita terjemahkan manusia.
Hal ata alal insani khinum dahri minat dahri lam yakun syai'an madhkuro. Bukankah aku pernah datang kepada manusia waktu dari masa? Bukankah pernah datang kepada manusia waktu dari masa yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Ya, kira-kira tadi di kejadian di balas syahidnya tadi ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyakhin nabtalihi waja'alnahu sami'an basiro. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur dan kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Ini diberikan akal ya, nanti di mana inputnya adalah pendengaran dan penglihatan serta berujung pada kemampuan berpikir. Inna hadainahu sabila imma syakiraw wa imma kafuron. Sungguh kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus, ada yang bersyukur, ada pula yang kufur. Ini kehidupannya sudah ditunjukkan jalan, diberi alat gitu ya. Dan dia diberikan kebebasan untuk bersyukur atau kufur. Di ayat berikutnya sampai sekitar ayat 12 kamu bisa kaji lagi lebih mendalam nanti dampak dari setiap pilihan itu ada di sana. Jadi teringat pada desain game ya, adalah play in the strict rule. Kita boleh memilih, tetapi setiap pilihan akan ada ujung konsekuensinya. Di surat Asyam ayat 7 juga demikian. Wa nafsi wa ma sawaha dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan dia mengilhamkan kepadanya jalan kejahatan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung yang menyucikan jiwa itu dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Nah, ini ilustrasi di film Soul ya. Ada The Great Before, The Great Beyond, dan The Great Current. Sebelum kita tekan kontrak atau sebelum kita lahir di dunia itu The Great Before. The Great Beyond ini setelah Ilaihi Roji'un. Dan The Great Current itu adalah kehidupan saat ini yang merupakan paralel dikelola di alam syahadah dan alam malakut. Nah, ini ilustrasinya. The Great Before adalah tempat atau alam sebelum manusia dilahirkan ke bumi ini, tempat di mana jiwa-jiwa mulai dibentuk melalui proses agar siap diturunkan ke bumi. Ini ya diilustrasikan itu ada proses seminar gitu ya. Proses seminar sebelum turun ke bumi harus ada ini selain personal trait-nya juga harus ada badge bergambar bumi ceritanya di sebuah jiwa yang namanya 22. Nah, Joe Garden yang sebenarnya meninggal, tapi karena dia belum bisa menerima kematiannya, ceritanya kemudian dia dipekerjakan sebagai mentornya 22. Dia ada ruang segala ada, yang 22 bisa mencoba segala macam potensi yang dia bisa menemukan spaknya atau emblem untuk gairah untuk hidup di bumi. Kira-kira ilustrasinya seperti itu kalau di film Soul ya. Nah, ini di film itu diilustrasikan jiwa-jiwa ini kalau sudah mendapatkan emblem bumi maka dia bisa diturun ke bumi dengan cara nanti diikatkan dengan sebuah janin ya yang sudah siap untuk tumbuh. Ini ilustrasi The Great Current, ini alam syahadahnya dan ini alam malakutnya. Kemudian The Great Beyond, sebuah landscape abadi yang penuh dengan sinar cahaya yang lembut
dan warna-warna yang menenangkan. The Great Beyond adalah tempat jiwa-jiwa yang telah meninggalkan dunia fisik dapat menikmati kebahagiaan yang abadi dan menemukan tujuan hidup yang mereka cari, ya ini kembali kepada zat Tuhan, ya ruhnya kembali kepada zat Tuhan. Oke, itu ilustrasi tadi dari kebebasan memilih, mulai dari memilih untuk tekan kontrak hidup di human game di alam dunia ini, kemudian juga di alam dunia ini pun jiwa itu diberikan kebebasan untuk memilih kufur atau syukur gitu ya. Nah, ini ada kajian juga bahwa player atau jiwa dan roh tadi dilengkapi dengan infrastruktur akal ya. Di Al-Quran tidak ada penjelasan yang definisi dari akal itu apa, tetapi yang banyak adalah perintah untuk menggunakan akalnya dengan mengamati objek-objek yang ada di alam semesta. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 164, Inna fi khalqis samawati wal ard waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri, dan seterusnya, itu semua adalah untuk menjadi pelajaran ya. Baina samawati wal ard la ayatil liqaumi yaqilun, menjadi mm, ayat-ayat atau bahan kajian bagi orang yang mau berpikir, nanti hasil berpikirnya untuk kehidupannya dan juga untuk mengenali dia dulu dari mana dan untuk apa ada di kehidupan ini. Ada setidaknya 10 ayat yang saya sajikan di sini ya. Semuanya adalah perintah untuk berpikir. Secara fisik infrastrukturnya adalah otak kita ya. Otak itu adalah untuk akal untuk memutuskan, tapi sebenarnya juga ada proses mentalnya ya, proses yang non fisiknya. Berikutnya syahwat. Syahwat ini adalah energi atau dorongan yang menyemangati manusia untuk melakukan berbagai hal yang berguna untuk dirinya dan kehidupannya dan mengantarkan pada pencapaian goal. Namun, bisa juga dorongan dari syahwat ini kalau tidak dikendalikan akan mendatangkan punishment gitu ya, karena sudah ada rule atau syariat bagaimana cara me- memenuhi syahwat. Nah, syahwat yang diilustrasikan di ayat Al-Quran surat Al-Imran ayat 14 ini cukup lengkap, mirip dengan Al-Hadid ayat 20, yaitu yuyina linasi hubus sahawati minan nisa wal banina wal konatirina mukontorot, telah dihiaskan kepada manusia kecintaan hubus sahawati, kepada sahwat yang diingininya ya, kepada apa-apa yang diinginkan dari pasangan ya. Minan nisa ini gambarnya wanita, wanita-wanita ini karena angle-nya laki-laki ya, lawan jenis maksudnya. Kemudian banina ini anak-anak, wal kona tirinal mukontorot, dari harta yang banyak. Min, dari jenis apa saja hartanya? Min dahabi wal fidoti, dari jenis emas dan perak, wal khoili wal musawamati, kuda pilihan, wal an'ami binatang ternak, wal kharsu dan sawah ladang. Zalika mataul hayatud dunya. Nah, ini ada lagi ya seperti Al-Hadid ayat 20, adalah perhiasan di dunia, wallahu indahu husnul ma'ab. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah tempat kembali yang baik. Kalian pasti merasakan kita punya syahwat ya untuk berbagai hal yang disebutkan di sini. Ini sudah dinaskan di dalam Al-Quran. Nah, tetapi bagaimana cara memenuhi syahwat itu ada aturannya. Misalnya ini surat apa ya? Ini ayat 14 nih. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwul lakum fahdharuhum. Hati-hatilah sesungguhnya pada sebagian
anak-anak dan istrimu atau pasanganmu itu adalah menjadi musuh. Hati-hatilah terhadap mereka, jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, jadi salah satu challenge, ya bukan bukan enemy lah ya. Challenge yang diberikan oleh Tuhan adalah hidup bersama dengan pasangan dan anak. Itu sebagian dari mereka adalah ujian buat kita. Alhaakumut takasur, ini bermegah-megahan. Boleh mengumpulkan barang tapi tidak boleh bermegah-megahan. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya, celaka orang yang mengumpul-ngumpulkan, yang selalu menghitung dan pelit. Ini pelit itu tidak diperbolehkan di surat Al-Humazah, ya, akan menghuni sebuah neraka yang disebut dengan apa? Hutomah kalau tidak salah. Ya, ini contoh syahwat yang kemudian dilengkapi dengan syariat, yaitu aturan atau pola yang diharapkan oleh Tuhan bagaimana mengelola syahwat itu. Ayat tentang fitrah surat Ar-Rum ayat 30. Fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallah allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikat dinul qayyimah walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada Islam. Islam ini ada kepasrahan, ya, sebenarnya bukan Islam sebagai agama yang ada di KTP kamu, tetapi sebuah sikap hidup dan sikap mental yang pasrah. Pasrah bukan berarti tidak berusaha, tetapi accept terhadap qadar yang berlaku, yang mana qadar itu berdasarkan pada kodoknya dan berdasarkan pada pilihan manusia itu sendiri. Ya, wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal sebelum kamu pada kondisi yang pasrah. Pasrah itu menerima. Iqra kitabaka wa kafa binafsika yauma alaika hasiba. Surat Al-Isra ayat 14. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Nah, ini sebenarnya kita tertulis dalam diri kita, ada yang mengatakan itu ada di DNA kita, ada di akashic record gitu ya, itu di luar jasad, tapi di alam malakut juga ada penyimpanan, dan kita sebenarnya diberi akses kalau mengasah kemampuan di level akses alam malakut, ya, bisa mengakses sebenarnya saya ini seperti apa sih begitu ya, evaluasi diri. Ya, kalaupun nggak dalam bentuk membaca huruf demi huruf pasti ya, tapi kita bisa menera sebenarnya saya ini seperti apa. Surat Az-Zariyat ayat 55, Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan tetaplah memberi peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Nah, jadi Muslim atau kepasrahan menerima takdir, iman kepada takdir, kodok dan kodar itu adalah yang disebut fitrah, ya. Dan ini adalah seperti tali Tuhan yang dipasang pada jiwa kita, atau yang oleh lagunya Leto itu ada di lagu Lubang di Hati, ya. Lubang di dalam hati itu adalah seperti fitrah yang diberikan Tuhan kepada jiwa, yang akan menjadi kompas dan terus memberikan cahaya begitu. Manakala kita berbelok jauh, dia akan memberikan sinyal-sinyal berupa rasa tidak nyaman, berupa loneliness, ya, kesepian yang menuntut untuk dipenuhi, ditutupi kesepian itu begitu. Dan ini akan mengantarkan kehidupan spiritual seseorang, ya, kalau dikaitkan dengan paradigma spiritualnya, seseorang itu di awalnya seorang anak manusia, ya,
Di awalnya dia hanya berpikir yang ada hanya aku, kepentinganku versus di luar aku. Ini childish, sifat childish ya. Bagaimana memanfaatkan others untuk menguntungkan aku atau egois. Meningkat lagi ketika akunya itu melebar, ketemu orang yang dicintai gitu ya. Maka nanti akan menjadi aku plus yang kucintai, kamu dengan pacarmu, atau nanti kamu dengan pasanganmu, kamu dengan anakmu, kamu dengan golonganmu, vs others. Jadi akunya melebar, tapi plus yang dicintai saja, masih versus others. Others dipakai untuk memenuhi golongannya. Kemudian yang ketiga ini sudah mulai peduli, aku dan orang lain, bukan versus lagi, tapi hidup bersama. Kemudian ada aku dan Tuhan. Ya, sudah mengenali Tuhannya. Lalu yang keempat akan bergeser hidupnya seperti segitiga. Aku memperlakukan yang lain itu adalah dalam rangka cintaku kepada Tuhan, gitu ya. Jadi sebenarnya ketika aku dengan Tuhan itu akhirnya mengubah paradigma. Kalau tadi aku dengan others menjadi aku dengan others itu dalam rangka hubungan atau berbakti atau menjalankan misi dari Tuhan. Dan end game-nya adalah aku with Tuhan for others. Aku bersama Tuhan menjadi fasilitator bagi kehidupan orang lain. Nah, kalau kemarin kita membahas Harokah Jauhariyah, sebenarnya perjalanan dari jiwa itu bisa dipandang seperti ini ya. Endgame-nya adalah aku with Tuhan for others. Nah, ini adalah sebuah upaya, tapi dengan saya sebutkan seperti ini, 1 sampai 5, mudah-mudahan kamu punya impian endgame-nya dan kamu bisa evaluasi diri sebenarnya dirimu ada di posisi mana. Apakah masih di posisi 1? Kalau udah punya pacar, minimal di posisi 2 ya. Nah, nanti teruslah mencari dan pada akhirnya lubang di dalam hatimu itu akan terpenuhi, akan menjadi sakinah manakala sudah sampai di level yang kelima. Tapi itu adalah sebuah pencarian. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang kedua. Tuhan mengelola kehidupan ini ibarat game VR bagi jiwa. Dan tadi kita sudah membahas tentang apa yang diberikan oleh Tuhan kepada jiwa, yaitu kebebasan memilih, diberi infrastruktur berupa akal, kemudian fitrah dan syahwat. Kita sudah kaji ayat-ayat Al-Qur'annya dan juga bagaimana perjalanan pertumbuhan jiwa kita mengacu kepada tadi Harokah Jauhariyah. Demikian saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.